setiap bulan kadang saya perlu merekap berapa sih pengeluaran saya di online shop atau di aplikasi-aplikasi gitu, misalkan kayak Shopee, Tokped, Grab atau Gojek gitu. Nah, tapi itu cukup sulit untuk dilakukan. Saya harus buka aplikasi satu-satu, menghitung manual dan lain sebagainya. Dan itu cukup merepotkan ya. Nah, karena itu saya bikin AI agent yang bisa membantu saya merekap pengeluaran saya di aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi saya langsung tahu berapa sih pengeluaran saya tinggal tanya ke AI-nya, pengeluaran saya di Shopee berapa, pengeluaran saya di Grab berapa, di Tokped berapa gitu. Semuanya bisa dilihat secara detail dan bisa dikategorikan dan bisa diekspor ke Google Sheet. Di video ini kita akan bahas bagaimana cara bikinnya. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, kenalkan nama saya adalah Hari, saya seorang software developer. Di channel ini saya akan membahas tips and trick terkait penggunaan AI agar bisa meningkatkan produktivitas kita. Sebelum ke tutorialnya, kita bahas dulu gimana sih layer-layer atau struktur dari AI agent ini. Jadi di sini kita menggunakan OpenClaw. OpenClaw dia bertugas sebagai framework atau orkestrator. Nah, di OpenClaw itu dia bisa menjalankan beberapa AI model gitu ya. Kita bisa pilih modelnya yang mana. Di sini kita pakai DeepSeek, tepatnya DeepSeek V4 Flash sebagai AI modelnya atau LLM modelnya. Kenapa DeepSeek? Karena secara harga dia yang termurah dan juga kemampuannya cukup bagus ya. Jadi kita menggunakan DeepSeek yang V4 Flash. Teman-teman kalau misalkan mau pakai AI model yang lain, misalkan dari Anthropic mau pakai Claude seperti Opus, Sonnet, atau mungkin ChatGPT atau bahkan Gemini, itu bebas saja. Tapi tentunya harganya berbeda ya dengan DeepSeek. DeepSeek ini termasuk yang termurah. Oke, di dalam OpenClaw itu dia bisa menjalankan beberapa AI agent. Nah, di kasus ini, agent yang saya bikin adalah invoice agent. Di sini dia tugasnya ada dua. Yang pertama adalah untuk mendapatkan data invoice dari Gmail. Jadi data invoice yang dari Shopee, Tokped, Grab, Gojek, dan aplikasi-aplikasi lainnya itu dia get-nya dari Gmail. Dan dari data itu dia summarize, dia kategorikan, kemudian baru di-report ke kita. Itu satu. Yang kedua, fitur yang saya bikin adalah dari data itu bisa diekspor ke Google Sheet. Jadi kita bisa lihat total pengeluaran kita seperti apa, detailnya seperti apa, itu bisa dilihat di Google Sheet. Kalau dalam strukturnya, agent itu dia layernya ada di layer agent, dia ada di dalam OpenClaw. Kemudian untuk fitur get invoice dan juga untuk record ke Google Sheet itu dia ada di layer tool ya atau function calling. Kemudian di bawahnya ada Gmail API dan juga Google Sheet API, di mana kita memanggil external API, di sini case-nya Google ya, untuk mendapatkan data dan juga mencatat ke Google Sheet. Nah, kemudian di sini ada dua channel yang kita pakai. Channel yang pertama adalah Telegram, yang kedua adalah CLI ya, di mana CLI ini adalah channel bawaan dari OpenClaw. Setup yang pertama, di sini teman-teman perlu mendaftar akun DeepSeek dulu. Di sini karena kita pakai DeepSeek, kita perlu API key dari DeepSeek dulu. Kalian bisa ke dashboardnya DeepSeek. Dan jangan lupa untuk top up dulu, pastikan kalian punya saldo. Di sini ada beberapa opsinya ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau cek pricingnya, di sini juga ada. Ini adalah list pricing dari DeepSeek. Ini sebagai referensi aja ya. Nah, kalau udah top up, kalian bisa ke API key. Di sini kalian bisa bikin API key baru, misalkan baru satu gitu ya. Kalian create. Nah, API key ini kalian simpen. Kita akan gunakan ini di OpenClaw nantinya ya. Selanjutnya kalian pergi ke konsol Google, consolcloud.google.com. Di sini kita perlu setup client ID dan client secret dari Google agar bisa integrasi ya OpenClaw-nya dengan Google. Oke, kalian bikin kredensial di sini. Kalian masuk ke kredensial, terus kalian bikin opt-out client ID. Untuk application type-nya kalian pilih yang desktop ya. Ini bebas saja namanya. Kalian create. Setelah itu kalian akan mendapatkan client ID dan client secret. Ini kalian copy ya dua-duanya ya. Selanjutnya kita perlu untuk mengenable dua service. Yang pertama service Gmail, yang kedua service Google Sheet. Dua-duanya harus di-enable di project Google Cloud-nya. Di sini kita klik button enable ini. Terus kalian cari Gmail. Nah, seperti ini Gmail API. Nah, pastikan sudah ter-enable. Kalau di awal mungkin di sini bakal muncul button enable ya. Kalian klik aja enable sampai muncul seperti ini ya. Nah, kalau udah ada kayak gini berarti tandanya sudah enable. Selanjutnya kita perlu enable yang namanya Google Sheet. Kalian cari sheet gitu. Nah, di sini kalian juga perlu enable.
Jadi pastikan dua service tadi sudah di enable. Selanjutnya kita kembali ke halaman ini. Untuk project Google ini kalian ada dua opsi. Yang pertama opsi production dan juga opsi testing ya. Kalau opsi production kalian bisa lanjutkan verifikasinya. Misalnya akan ada proses untuk publish-nya. Kalian bisa ikuti step by step-nya sampai akhir gitu ya. Tapi untuk video kali ini saya akan bikin versi testingnya aja. Nah untuk versi testing itu nggak semua user atau nggak semua email bakal bisa mengakses Google Cloud ini. Jadi kita perlu memasukkan whitelist atau email-email yang bisa mengakses ke Google Cloud ini. Caranya kita pergi ke OAuth ini ya, OAuth consent screen. Kemudian ke audience. Nah ini publishing statusnya adalah testing ya. Kalau testing berarti nggak semua user bisa akses. Kalau kalian mau publish, kalian bisa aja publish gitu ya. Kalian bisa ikuti step by step-nya. Nah, di sini kalau misalkan statusnya adalah testing, kalian bisa masukkan user-user atau email-email yang mau dipakai buat testing. Nah, di sini saya udah masukkan beberapa ya. Kalau mau tambahkan bisa di-add kayak gini. Kalian bisa tambahkan emailnya apa gitu ya. Kalau misalkan semua user udah ditambahkan di sini, bakal tampil di sini ya kayak gini. Nah, setup Google Cloud-nya udah kelar ya. Jadi kita dapat 3 perkara nih ya. Pertama, client ID dan client secret. Kemudian yang kedua adalah enable Gmail dan juga Google Sheet. Kemudian yang ketiga adalah user testing ya, atau whitelist user yang bisa akses Google Cloud ini atau project ini. Jadi untuk kebutuhan pribadi pakai testing pun nggak masalah ya, karena ya pakai sendiri gitu, nggak perlu sampai yang versi publish. Selanjutnya kita perlu setup Telegram. Kalian bisa buka bot folder di Telegram. Kalian bisa bikin bot baru. Kemudian dari bot baru tersebut kalian ambil tokennya. Biasanya bakal ada token ya di situ ya. Di sini nggak akan saya tampilkan, mohon maaf. Di situ bakal ada token. Nah token itu kalian simpen. Nanti kalian integrasikan dengan OpenClaw-nya. Nah kalau udah ada nanti tampilannya kurang lebih seperti ini di botnya. Ini yang baru saya bikin ya. Nah ini adalah bot Telegram saya. Oke. Di Telegram yang kita butuhkan adalah bot ID-nya atau bot tokennya ya. Itu kalian simpan dulu. Selanjutnya kita akan setup OpenClaw-nya. Untuk instalasi OpenClaw, kalian bisa pergi ke websitenya OpenClaw. Di sini ada beberapa opsi untuk instalasi. Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan operating system kalian ya. Bisa pilih salah satu. Anggaplah teman-teman udah install gitu ya. Nah di sini karena sebelumnya saya udah install ya. Jadi saya tunjukkan step by step-nya untuk mengkoneksikan OpenClaw dengan Telegram dan juga dengan DeepSeek-nya. OpenClaw, kalau teman-teman baru install, bisa jadi ada beberapa step yang berbeda, tapi overall harusnya mirip-mirip lah ya. Oke, di sini kalian bisa pilih yes. Kemudian quick start-nya pilih yang recommend aja. Nah, untuk config value-nya di sini kita coba yang review and update. Sebenarnya keep current value juga nggak masalah buat saya ya. Tapi kita review dulu. Nah, untuk modelnya ini kalian bisa sesuaikan. Di kasus ini saya pakai DeepSeek. DeepSeek, kemudian use existing. Ini kalau di step teman-teman mungkin bakal diminta untuk masukkan API key-nya ya. Nah, ini API key yang kita dapatkan di dashboard DeepSeek tadi. Kalian pastekan di sini. Ini karena udah ada, saya pilih yes. Nah untuk default modelnya, ini sebetulnya udah di set ke V4 Flash. Kalau kalian ingin cari, kalian bisa browse di sini. Di sini akan ada beberapa pilihan ya. Ada DeepSeek Chat dan DeepSeek Listener. Dua atas ini sebenarnya bisa kalian pilih, cuma kalau di websitenya DeepSeek, dua ini bakal deprecate. Jadi dia nggak bakal tersedia lagi gitu ya. Kita pakai yang long term support lah ya, yang V4 Flash. Oke, kemudian untuk channel kita pilih Telegram. Nah, di sini kalian bakal diminta untuk memasukkan botnya ya, bot tokennya. Ini karena udah ada, jadi saya skip dulu. Bagi teman-teman yang belum setup, bayangannya adalah, ini saya kasih tahu bayangannya doang ya. Kalian bakal diminta bot tokennya. Bot tokennya kalian kopikan yang dari bot folder tadi, kalian masukkan. Kalau udah dimasukkan, nanti ketika kalian mulai start chat di botnya, yang di bot kalian, nanti kalian akan diminta untuk nge-run
komen yang ada di situ, OpenClaw pair bla 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 gitu. Dia akan nge-pairing OpenClaw-nya dengan Telegram. Langsung copy, paste di terminal, enter, itu bakal langsung terhubung ya antara OpenClaw sama bot Telegramnya. Harusnya nggak rumit sih. Ini saya leave as is karena udah terkoneksi ya. Kemudian untuk search provider ini belum perlu lah ya, kita skip dulu. Kemudian configure skill saya belum perlu, no dulu. Enable hook, no dulu. Gateway di restart, yes, oke, nggak masalah. Kita tunggu sampai restartnya selesai. Nah, kalau udah selesai ya, di sini ada pilihan Hedge in terminal atau di browser ya. Ini kita terminal. Kalau di terminal berarti kita masuk ke mode terminalnya OpenClaw. Nah, seperti ini. Kita bisa chat langsung di sini ya. Halo gitu misalkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dia memakai model DeepSeek Fever Flash. Berarti secara konfigurasi dia udah sesuai ya. Ini halo, dia udah bales ya. Nah, ini untuk yang di atas ini sisa-sisa session yang tadi ya, yang saya coba-coba. Ini bisa diabaikan dulu. Oke, sampai di sini setup antara OpenClaw dengan DeepSeek dan juga Telegram itu udah selesai. Sekarang kita bahas terkait agentnya, AI agent yang bisa baca email, baca history transaksi dari Shopee, Tokped, dan lain-lain lah ya, semua aplikasi. Misalkan kalian mau scan semua juga nggak masalah. Dan juga bisa report ke Google Sheet. Oke, langsung ke code-nya. Untuk lokasi direktorinya, itu teman-teman bisa ke root folder ya. Di root folder komputer teman-teman. Ini kalau di Mac ini ada di user ini ya. Di user kalian bisa klik Shift Command titik. Itu buat menampilkan hidden folder ya. Nah, itu di .openclaw. Di sini kalian bakal menemukan direktori OpenClaw. Ini saya buka di VS Code. Seperti ini. Workspace kita atau area kita bisa explore itu ada di folder workspace ini. Jadi OpenClaw akan menjalankan code-code kita yang ada di workspace. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan, di sini kalian buka OpenClaw JSON. Di sini kalian tambahkan env ini. Ini DeepSeek sebenarnya nggak perlu ya, hapus saja. Di sini ada Gmail Client ID dan juga Gmail Client Secret. Nah, yang dapat dari Google Cloud tadi, ID dan secretnya itu kalian copy pastekan di sini. Itu satu yang pertama. Terus yang kedua, kita bahas agentnya. Kalau teman-teman lihat secara struktur di directory workspace itu ada beberapa directory ya. Nah, di sini ada agent yang namanya invoice agent. Nah, ini adalah agent yang bertugas untuk membaca invoice tadi. Nah, di sini ada beberapa code. Kita nggak akan bahas code-nya secara detail, kita nggak akan fokus ke situ ya. Kita bahas secara garis besarnya aja. Nanti teman-teman juga bisa coba code ini, saya akan masukkan di GitHub. Teman-teman tinggal copy paste dan run gitu aja ya. Yang pertama di sini ada scan invoice email. Di file ini dia bertugas untuk membaca inbox email kita. Di sini teman-teman lihat query-nya ya. Dia mengquery inbox dengan range tanggal tertentu. Di sini tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Kemudian di sini dia diproses, intinya di sini di summary sama dia pengeluarnya dari mana berapa gitu ya. Itu di summary semuanya di sini. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua adalah record to sheet. Nah, ini adalah fungsi untuk merecord data-data kita yang dari email tadi ke Google Sheet. Kurang lebih seperti inilah ya. Dia intinya bertugas untuk merecord data-data yang sudah kita dapatkan dari Gmail. Kurang lebih seperti inilah, kalian nanti bisa coba sendiri. Oke, itu dua code atau dua fitur utama yang ada di agent ini. Kemudian ada satu hal penting yang perlu teman-teman tahu, yaitu di sini adalah soul. Soul di sini adalah jiwanya ya, atau ya fungsi utama atau gimana sih karakteristik dari agent ini, itu dijelaskan semua di sini. Identitasnya, kepribadiannya, cara kerjanya itu dijelaskan di sini. Jadi si DeepSeek itu dia ketika membaca agent ini, dia akan membaca karakteristik atau tugas dari agent ini apa sih? Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah file soul.md ini. Ini yang dia baca. Jadi ini adalah patokan untuk si LLM-nya gimana dia ngeran agent ini gitu ya. Jadi ini penting banget. Oke, itu terkait
agentnya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di luar agent, di sini ada satu file yang perlu teman-teman edit juga, yaitu agents. Nah, kalau teman-teman lihat, agent ini sebenarnya dia file bawaan dari OpenFlow-nya. Nah, kalian perlu tambahkan beberapa line ini, ada invoice agent. Kalian perlu menambahkan, oh ini saya punya agent, kamu baca, tugasnya ini, kemudian dia ke-trigger ketika apa gitu ya. Nah, ini adalah pengenalan ke OpenFlow-nya. Jadi si OpenFlow juga perlu tahu agent yang ada di sini itu apa sih, tugasnya apa sih, kemudian dia ke-trigger karena keyword apa gitu ya. Nah, itu dikenalkannya di file agents.md ini. Kemudian yang harus kita lakukan sebelum menjalankan agent ini adalah mengkoneksikan OpenFlow dengan akun Gmail kita. Jadi OpenFlow-nya perlu di authorize dulu agar dia bisa call ke API Google-nya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya di sini udah saya tambahkan ya di readme-nya. Jadi kalau misalkan kalian nanti run code ini, kalian bisa run step by step-nya ya, seperti yang udah ditulis di sini. Oke, untuk menginstal agent ini, caranya kalian perlu ikuti step ini ya, beberapa step ini. Kalian buka terminal, pastikan direktorinya udah masuk ke direktori invoice agent, ke direktori agentnya. Run npm install. Kalau kalian belum punya Node.js, kalian perlu install dulu Node.js di komputer teman-teman ya. Kemudian teman-teman run npm run out gmail. Dia akan mengeluarkan URL seperti ini. Kalian bisa klik aja, open. Kemudian kalian authorize ya. Pastikan di browser teman-teman itu akunnya adalah akun yang ingin kalian lihat emailnya ya. Jangan pakai akun lain, tapi email yang ingin dicek itu sebenarnya transaksinya di email A, tapi kalian bukanya di email B gitu ya. Jadi pastikan udah match lah. Nah, ini kalian klik continue. Kemudian di sini lanjut continue lagi. Nah, di sini kita akan dapat authorization code, kita copy ya. Kita copy, kita balik lagi. Di sini kita paste, enter. Nah, udah. Jadi dia udah terinstall atau terhubung antara OpenFlow-nya dengan Google Cloud itu udah terhubung. Nah, bukti keterhubungannya itu dari file ini ya, Gmail token. Ini adalah bukti kalau OpenFlow sudah terhubung dengan Google Cloud-nya. Selanjutnya kita bisa run OpenFlow-nya ya. Kita balik lagi ke terminal. Ini tadi kita udah buka ya, kita keluarin dulu. Kita perlu restart dulu OpenFlow-nya ya. OpenFlow gateway restart. Ini buat memastikan semua config yang barusan kita ubah misalkan itu dia udah load dengan benar. Oke, udah jalan, kita jalankan OpenFlow chat. Sekarang kita bisa langsung minta ke OpenFlow-nya kita mau transaksi di tanggal berapa. Misalkan berikan invoice transaksi selama bulan Mei ya. Nah, di sini ringkasan Mei 2026, totalnya 276. Ini ada di Shopee, ada di tagihan listrik ya, 202.000 sama beli paket internet. Nah, ini dia otomatis mengkategorikan transaksi kita. Di sini ada kategorinya tagihan, yang kedua komunikasi. Dia udah otomatis mengkategorikan itu. Ada tanggalnya juga di sini. Oke, di sini juga ada persentase tagihan berapa, kemudian komunikasi berapa. Dia udah bisa summarize itu ya. Berikan invoice bulan Maret dan April, langsung 2 bulan ya. Oke, sebenarnya dia masih baca dari session yang tadi ya. Jadi dia tidak langsung baca ke API-nya. Nah, ini emang seninya dalam prompting itu kayak gini. Kita kadang perlu fine tuning ya antara prompt sama yang kita define di OpenFlow-nya. Kita coba prompt yang lebih spesifik. Berikan invoice bulan dan April dari Gmail. Nah, dia udah beri balasan di Maret sama April. Semuanya ada di Shopee. Kayaknya di Grab itu di akun satunya, di email satunya. Jadi
dia membacanya by email ya. Kalau misalkan akun kalian itu emailnya terpisah-pisah, ya dia nggak bakal bisa baca. Kalian perlu binding ke email yang satunya. Nah, ini semuanya dari Shopee, dan kalau dilihat semuanya adalah tagihan listrik ya. Karena akun Shopee saya ya nggak begitu banyak transaksinya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang versi di CLI. Kemudian kita coba kirim ke Google Sheet. Nah, ini dia udah ada rekomendasi kayak gini ya, catat ke Google Sheet. Kita tunggu sampai dia selesai running ya. Ya, pastikan kalian create satu Google Sheet dulu. Jadi kalian create satu Google Sheet, kemudian nanti kalian ambil ID-nya ya. ID-nya seperti ini ya. Nah, ini dia lagi create ini ya. Ini ID-nya kalian copy. Kalau misalkan baru pertama kali run, itu bakal diminta ID-nya sama dia. Prosesnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman belum mengkoneksikan Google Sheet dengan OpenFlow-nya, dia bakal minta ID dari spreadsheet-nya ya. Nah, ini kalian bikin dulu, kemudian kalian copy ID yang ada di sini. Nah, kalian pastekan di sini. Kalian langsung pastekan aja, dia bakal langsung mengkoneksikan dengan Google Sheet teman-teman. Itu kalau misalkan pertama kali. Selanjutnya dia bakal langsung otomatis terkoneksi kayak gini ya. Barusan kita coba, dia berhasil mencatat 4 transaksi di Google Sheet-nya. Seperti ini. Nah, ini udah kecatat nih. Ini tadi adalah 4 data barunya. Nah, di sini juga udah ada filtering. Jadi misalkan sebelumnya udah disimpan gitu ya. Nah, data yang baru dia nggak bakal nge-replace data yang udah ada di Google Sheet. Karena dia ada filtering by ID. By ID ini. By email ID. Jadi nggak akan duplikat lah. Oke, itu tadi 2 fitur yang udah kita coba ya. Sekarang kita coba dari Telegram. Kita coba menu. Kita bisa klik start. Oke, cek invoice 10 hari terakhir. Oke, ini ya, dia menampilkan data yang sama seperti di CLI tadi. Yang pertama freedom internet atau paket internet ya. Kemudian yang kedua adalah tagihan PLN. Kemudian kita coba minta dia buat create atau store ke Google Sheet, apakah ada duplikat atau enggak. Harusnya enggak, karena ini udah kesimpan ya. Simpan ke Google Sheet. Oke, di sini udah dikasih tahu sama dia kalau 2 data tadi udah kesimpan di Google Sheet. Jadi dua-duanya di skip. Jadi ini untuk memastikan kalau data kita nggak duplikat di Google Sheet-nya. Oke, itu tadi tutorialnya ya. Terkait fungsi email dan Google Sheet ini, sebenarnya kita bisa explore lebih jauh lagi, misalkan untuk kebutuhan yang lebih luas ya, nggak cuma invoice, misalkan kayak email-email kantor, email pemberitahuan apa gitu ya. Terus kita perlu summarize setiap pagi, misalkan tiap pagi jam 6 kalian bisa bikin cron OpenFlow agar OpenFlow-nya itu summarize email-email kemarin yang misalkan tipenya adalah reporting penjualan misalkan ya. Misalkan kalian punya toko yang tiap hari itu ada kayak reportingnya. Nah, kalian mau dikirimi notifikasi summarize-nya. Oh, kemarin tuh penjualannya sekian misalkan. Nah, gitu kalian bisa bikin cron-nya gitu ya. Itu misalkan aja perumpamaan. Nah, ini sebenarnya untuk kasusnya bisa bercabang banyak banget. Tapi secara konsep mirip-mirip seperti ini. Tinggal nanti kasusnya itu mau difungsikan buat apa gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Teman-teman bisa komentar kalau misalkan mau merevisi di video ini mungkin ada yang salah atau kurang tepat gitu ya. Silakan kita diskusi di komentar. Ke depan kita akan coba explore lagi OpenFlow untuk kasus-kasus yang lain. Kita bikin agent-agent baru lagi. Sekian dan terima kasih.